Karena umat agama yang lain seperti Kristen, Buddha, Hindu, mereka kan nggak kekurangan tempat ibadah gitu. Tempat ibadah mereka ya cukup lah gitu. Meskipun beberapa rumah ibadah itu dihalang-halangi pembangunannya, tapi ya mereka cukup, nggak sampai kemudian harus ngaji di trotoar. Ya nggak ada mereka gitu. Mereka cukup rasional lah di Indonesia ini, sehingga pertanyaan itu sebenarnya cuma pancingan dari netizen gitu. Karena nggak mungkin juga kebaktian Kristen diadakan di JIS, nggak mungkin gitu. Tapi Anies menanggapi itu dan nggak nyadar kalau dia dijebak. Selamat pagi teman-teman, semoga tetap sehat-sehat setelah mudik. Karena kan banyak yang kecapean biasanya gitu ya. Jadi semalam itu saya baru bisa baca berita banyak gitu dan bisa melihat apa saja isu yang terjadi selama seminggu terakhir ketika saya dan banyak orang lagi sibuk mudik. Ternyata ada satu isu terkait Jakarta International Stadium yang sudah selesai dan kemudian digunakan oleh Anies Baswedan untuk sholat Idul Fitri. Sampai di sana sebenarnya nggak ada yang masalah gitu, karena sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu memang biasanya diadakan di lapangan gitu, karena ada beberapa masjid yang tidak mampu untuk menampung jumlah masyarakat yang ada di sekitarnya gitu. Dan di daerah-daerah banyak yang seperti itu. Di Madura juga banyak kok yang sholat di lapangan gitu ya, karena memang saking banyaknya orang atau orang-orang yang mudik atau orang-orang sekitarnya gitu. Nah, tapi ketika isu ini ternyata dispin oleh seorang profesor seorang yang kita anggap pinter gitu ya, mantan pejabat gitu, dan ini menjadi lucu gitu, karena ketika kita semua sedang sibuk sholat Idul Fitri, mudik, maaf-maafan, masih ada orang yang sibuk bahas soal politik. Karena kemudian Refli Harun mengatakan bahwa Pak Jokowi sholat Idul Fitri di Jogja itu karena takut kesaing sama Anies Baswedan yang sholat Id di Jakarta International Stadium. Jadi Pak Jokowi itu dianggap seolah-olah terusir dari Jakarta. Kalah sama Anies katanya. Saya terus terang sebagai Muslim gitu, saya bingung gitu. Kenapa ya ada orang yang berpikir sampai ke arah sana? Sholat Idul Fitri yang sejatinya untuk merayakan kemenangan setelah kita puasa 30 hari atau sebulan, malah dikait-kaitkan sebagai langkah politik. Ya nggak masalah sebenarnya gitu ya. Kalaupun Anies mau sholat di JIS atau mau sholat di mana, di sirkuit Formula E, silahkan aja gitu. Tapi kalau dikait-kaitkan dengan seolah-olah Pak Jokowi kalah pamor, jadinya nggak mau sholat di Jakarta. Ini kan lucu banget gitu, karena setahu kita Pak Jokowi itu sejak jadi presiden memang beberapa kali sering sholat Id di luar Jakarta. Tahun 2015 misalkan sholatnya di Aceh, 2016 sholat di Padang, Sumatera Barat kalau nggak salah. Kemudian 2017 baru di Jakarta, 2018 di Kebun Raya Bogor, 2019 di Jakarta lagi di Istiqlal, dan 2020-2021 karena pandemi Pak Jokowi sholatnya di Istana Bogor sama keluarganya aja gitu. Jadi ketika tahun 2022 hari ini beliau sholat di Jogja, ya nggak ada masalah gitu. Karena emang sebelum-sebelumnya memang sering sholat di luar gitu. Nah, kalau ini kemudian disimpulkan karena Pak Jokowi takut kalah pamor dari gubernur Jakarta, apakah tahun 2015 sebelum Anies jadi gubernur itu Pak Jokowi dianggap takut kalah pamor sama Ahok? Apakah gitu logikanya? Ini kok lucu banget gitu. Dan selain itu gitu ya, Masjid Istiqlal itu kan sebenarnya secara kapasitas itu jauh lebih besar dibandingkan Jakarta International Stadium. JIS itu kan kapasitas kursi atau penonton itu kan hanya sekitar 82.000. Sementara Istiqlal itu bisa menampung sampai hampir 200.000 jamaah gitu.
Nah, kemarin Anies ketika sholat di JIS, itu masyarakatnya, umatnya itu cuma 28.000. Jadi, ya kalau saya gitu ya, diberi pilihan sholat di JIS atau Istiqlal, mending saya sholat di Istiqlal. Dan kalau saya jadi gubernur DKI, ketika tahu Presiden Jokowi gak ada di Istiqlal, mau sholat di Jogja, saya akan sholat di Istiqlal. Kalau itu pertimbangannya secara politik atau pertimbangan soal kerumunan massa yang lebih banyak gitu. Ya ngapain sholat di JIS? Jadi kalau saya lihat gitu ya, Anies Baswedan ini emang kurang peka atau kurang bisa memanfaatkan momentum gitu. Dia kayaknya nggak ngerti gitu bahwa panggung Jakarta itu kan panggung nasional gitu. Jadi dia tuh tidak perlu sebenarnya sampai masuk ke daerah. Dan sebelum ini kalau kita lihat Anies Baswedan itu kan kadang gitu ya, jalan-jalan ke daerah, belusukan ke daerah, itu secara pemberitaan itu kurang wah gitu. Itu juga dia lakukan ketika kampanye kemarin gitu. Jadi ya sama seperti sekarang ini, dia nggak paham soal peluang dan momentum. Kalau orang berpikir logis gitu ya, ngapain sholat di JIS sementara ada Istiqlal? Dari sisi politik dan kegunaan, ya lebih tepat Istiqlal gitu. Lebih banyak masanya, emang masjid beneran, bukan stadion. Ngapain sholat di Istiqlal? Tapi ya begitulah Anies gitu ya. Dia kayaknya tuh tidak mampu melihat panggung gitu, sehingga yang dia lakukan itu cenderung emosional gitu. Makanya dia ke daerah-daerah belusukan, maksudnya pengen nyaingin Pak Jokowi gubernur Indonesia gitu, biar sesuai gitu. Nah sekarang juga dia sholat di JIS karena itu pembangunan yang dia selesaikan gitu, salah satu pembangunan yang dia selesaikan. Ya boleh-boleh aja, cuma kan secara fungsi dan kegunaan itu kurang pas gitu. Jadi kita tuh gak kebayang misalkan tiba-tiba Pak Jokowi sholat di bandara atau di jalan tol. Nggak, itu kelewatan perbandingannya gitu ya. Nggak, tapi selama ini gitu ya, Pak Jokowi ketika membangun stadion atau tempat-tempat infrastruktur, pelabuhan atau apapun itu kan nggak pernah dirayakan dengan ibadah keagamaan gitu. Kalau soal ibadah ya tetap aja di rumah ibadah masing-masing gitu. Jangan di tempat infrastruktur yang baru saja dibuat. Dan dari sini gitu, dari sikap Anies yang sholat di Jakarta International Stadium ini, itu kemudian mengundang reaksi banyak netizen gitu. Dan Anies nampaknya kepancing gitu, karena banyak orang yang bertanya, oh kalau JIS bisa digunakan untuk sholat Idul Fitri, berarti bisa juga dong untuk kebaktian umat Kristen, Buddha, Hindu, dan lain-lain gitu. Dan Anies kepancing gitu, kepancing netizen. Ada yang komentar seperti itu di Instagram, dan Anies menjawab, ya boleh, ini untuk semua agama. Bentar, ini tuh sebenarnya komentar yang nggak perlu ditanggapi karena itu cuma ledek-ledekan gitu. Nah, ketika ditanggapi serius sama Anies Baswedan, itu kan jadi menyimpulkan, kita bisa menyimpulkan bahwa Jakarta International Stadium ini bukan stadion, tapi rumah ibadah. Ya, kalau boleh untuk semua agama, artinya nanti kebaktian Kristen di sana. Loh, terus kapan laga sepak bolanya ini? Ya enggak lah, mestinya kita kembalikan JIS ini kepada fungsi dan sesuai namanya, stadion gitu, bukan rumah ibadah. Dan Anies itu apa ya? Mungkin dia tuh nggak paham juga dengan konsep JIS atau apa yang telah dia bangun gitu, sampai kemudian membolehkan agama lain untuk melakukan ibadah di sana. Karena umat agama yang lain seperti Kristen, Buddha, Hindu, mereka kan nggak kekurangan tempat ibadah gitu. Tempat ibadah mereka ya cukup lah gitu, meskipun beberapa rumah ibadah itu
dihalang-halangi pembangunannya, tapi ya mereka cukup, nggak sampai kemudian harus ngaji di trotoar. Ya nggak ada mereka gitu. Mereka cukup rasional lah di Indonesia ini, sehingga pertanyaan itu sebenarnya cuma pancingan dari netizen gitu, karena nggak mungkin juga kebaktian Kristen diadakan di JIS, nggak mungkin gitu. Tapi Anies menanggapi itu dan nggak nyadar kalau dia dijebak. Dan buat orang-orang yang meyakini opini Refly Harun soal Pak Jokowi yang takut kalah saing dengan Anies Baswedan, makanya sholat di luar Jakarta gitu. Ini kan sebetulnya lucu, karena ingatan mereka itu nampaknya pendek sekali. Karena kan baru kemarin kayaknya bulan lalu itu kan Pak Jokowi masih meninjau sirkuit Formula E bareng-bareng sama Anies Baswedan gitu. Di sirkuit Formula E. Lah kok sekarang dianggap sebagai saingan, dianggap diusir atau terusir dari Jakarta karena takut kalah saing. Kalau Pak Jokowi mau, dia bisa aja sholat di JIS bareng-bareng sama Anies Baswedan. Cuma secara dampak politik itu akan buruk gitu, karena dianggapnya nanti Pak Jokowi dianggap pro terhadap Anies sebagai capres 2024 gitu. Makanya kemudian Pak Jokowi nyari tempat netral aja di Jogja gitu. Kalau sholat sama Ganjar nanti dianggap ini simbol. Sholat Idul Fitri kok dikait-kaitkan sama politik. Ya enggak masalah sih kalau memang pikiran kalian semuanya soal politik terus. Sampai sholat pun politik. Cuma ya jadi maklum saya gitu. Paham akhirnya kenapa Refly Harun itu lebih condong kepada umat-umat yang selalu memainkan isu agama untuk kepentingan politik, sholat untuk politik, sholat untuk lip sync. Ya karena ini salah satunya mungkin. Salah satu buktinya konkret sekali gitu, yang mengait-ngaitkan Idul Fitri dengan urusan persaingan politik, yang sebenarnya Pak Jokowi tidak bersaing sama sekali dengan Anies Baswedan. Lah gimana loh Pak Jokowi nantinya nggak bisa maju sebagai capres kok 2024? Lah kok disanding-sandingkan atau dilawan sama Anies, kan nggak ada, nggak masuk akal gitu. Kalau Pak Anies itu mau dibanding-bandingkan, ya bandingkan sama capres yang lain, misalkan Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Erick Thohir, apalagi Erlangga, Puan, AHY gitu, ya silakan, itu emang lawan dia gitu. Nah kok Pak Jokowi lawang nanti dia nggak maju gitu. Kok dianggap kalah saing? Tapi ya memang kecerdasan, bukan kecerdasan sih, label atau pendidikan seseorang itu kadang tidak sesuai dengan kenyataan di kehidupan nyatanya gitu. Kadang orang-orang yang ya kayak gini, kayak Refly Harun sudah profesor, tapi logikanya nggak jalan, dia nggak tahu gitu bahwa tahun-tahun sebelumnya Pak Jokowi juga jarang sholat Id di Istiqlal gitu, cuma 2 kali. Jadinya ya ngaco semua gitu. Karena kalau kita mau berpendapat itu kan mestinya berdasarkan referensi atau data-data yang cukup jelas dan sesuai gitu. Kalau nggak sesuai kayak gini ya malu-maluin. Ngapain Anda jadi profesor kalau cuma akhirnya menyimpulkan sebuah kesimpulan yang salah sama sekali. Dan buat Anies gitu ya, buat pendukung-pendukungnya, ya enggak masalah kalian mendukung Anies Baswedan, silakan aja, namanya juga demokrasi gitu ya. Semua orang bebas mendukung idolanya atau pilihannya. Cuma ya dari sini kan mestinya kita jadi belajar gitu, bahwa orang seperti Anies ini jangankan mau ngurusi negara. Lawang logika soal sholat Idul Fitri aja dia gak paham gitu. Ya kalau saya jadi gubernur ya sholatnya ya di masjid lah gitu, di ya gak apa-apa di stadion, cuma ya ya kok ya di stadion yang baru diselesaikan, lalu kemudian itu dikait-kaitkan dengan prestasinya setelah menjadi gubernur berhasil membangun stadion, sampai kemudian kejebak sama netizen.
ini kan apa ya, nggak enak saya bilangnya, udah Idul Fitri sih. Ya kok bisa gubernur sampai kejebak sama pertanyaan-pertanyaan netizen gitu. Katanya pinter, katanya cerdas loh kok. Sama pertanyaan kayak gitu aja kejebak. Jadi gimana buat Pak Anies gitu? Kira-kira JIS ini jadi stadion atau rumah ibadah semua agama nih? Ya maksudnya biar jelas aja gitu. Kalau ini emang stadion, ya pasti penggunanya cuma untuk Idul Fitri gitu. Kalau ini rumah ibadah untuk semua agama, ya harus semua agama harus bisa pakai. Lagian ya, pertanyaan kayak gitu kok ya dijawab gitu. Dia kayak nggak paham soal kondisi di masyarakat, soal fakta di lapangan bahwa sholat Idul Fitri itu emang sering menggunakan lapangan sepak bola, banyak di banyak tempat gitu. Tapi Anies tuh lupa untuk menggunakan atau mungkin juga nggak tahu terkait fakta-fakta itu. Ya, semakin jelas lah soal kualitas Anies Baswedan sebagai capres katanya yang akan diumumkan bulan depan. Ya terserah saja lah, buat yang mau mendukung silahkan, buat yang nggak mendukung ya mari kita saling hormati saja gitu. Karena kalau urusan Idul Fitri, sholat, keagamaan itu mestinya ya cukup lah, nggak perlu dikait-kaitkan dengan isu-isu politik. Tapi kalau mau tetap dikaitkan, ya semoga nantinya kalah. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.